memang tidak disarankan habis olahraga kita habis keringet, detak jantung lagi tinggi-tinggi langsung mandi, itu memang tidak disarankan gitu. Kondisi detak jantung kita tadinya berdebar-debar, tensi agak naik, berkeringat, ototnya juga lagi kenceng-kencengnya gitu kan, kita kembalikan sebelum fase istirahat, jadi supaya nggak kaget. Sobat Unggul, balik lagi di Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Balik lagi sama aku, Ayu Oktavia, dan sekarang kita udah kedatangan lagi dokter spesialis di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Sekarang udah ada Dr. Lucia Puji Anita, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo dokter. Halo Ayu, halo Sobat Unggul. Gimana dok, sehat? Sehat yuk. Iya. Selamat datang di Unggul Podcast, Dok. Jadi kita di sini mau bahas-bahas tentang informasi kesehatan yang tentunya menarik untuk sobat Unggul di rumah. Nah, Dok, sekarang kan lagi bulan puasa nih ya, Dok ya. Sebenarnya kan kalau misalnya lagi puasa itu emang bawaannya ngantuk gitu ya, Dok ya, pengennya tidur aja gitu seharian. Tapi ternyata kalau Ayu baca-baca gitu ya, Dok, ternyata kalau misalnya banyak tidur juga justru itu salah katanya. Lebih baik adanya aktivitas fisik. Nah, makanya sekarang kita khusus nih mendatangkan dokter, kita mau tanya-tanya tentang aktivitas fisik itu sendiri. Sebetulnya aktivitas fisik itu apa sih, Dok? Oke, jadi aktivitas fisik itu sebetulnya semua gerakan kita yang disadari sebagai hasil dari kontraksi otot kita yang membutuhkan energi yuk. Jadi pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas fisik kita lagi makan, kita lagi mandi, bahkan kita lagi main, itu semuanya disebut aktivitas fisik yuk. Oh, itu aktivitas fisik. Betul. Gitu ya, Dok ya? Nah, tapi kalau misalnya dengan olahraga sendiri itu sebetulnya sama atau beda, Dok? Nah, olahraga itu termasuk dalam aktivitas fisik, tapi tidak semua aktivitas fisik itu termasuk olahraga. Jadi kalau per definisi itu olahraga itu merupakan suatu aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, bertujuan, dan harus itu berulang, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kebugaran fisik yuk. Kebugaran fisik. Betul. Berarti kita tuh sebetulnya harusnya tuh melakukan aktivitas fisik kah atau olahraga, Dok? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Ya, Dok, berarti kan tadi katanya memang aktivitas fisik dan olahraga itu berbeda tapi harus dilakukan gitu ya, Dok ya. Nah, kira-kira kenapa sih harus gitu kita tuh aktivitas fisik, olahraga, apa gitu manfaatnya, Dok? Manfaatnya sebenarnya banyak yuk. Yang paling penting itu yang pertama tuh kita dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kelenturan sendi, terus juga kekuatan otot. Jadi kalau sendi kita lentur, otot kita kuat juga kan kita bisa bekerja dan beraktivitas dengan baik, dan jangan lupa bisa bermain dengan baik juga. Bisa gitu. Bermain dengan baik. Betul. Terus yang kedua, dengan olahraga ataupun aktivitas fisik yang rutin, itu ternyata bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol, kadar gula darah, juga tekanan darah. Gitu. Kemudian juga dengan aktivitas fisik itu kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga imunitas, itu penting ya, terutama lagi masa pandemi. Betul. Dan kemudian dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang kita sukai, ternyata itu bisa loh mengurangi kadar stres dan juga mengurangi kadar kecemasan. Wah, mengurangi kadar stres apalagi lagi pandemi gini ya, Dok ya, emang pasti stres gitu. Nah, kita ternyata bisa dengan aktivitas fisik dan juga olahraga gitu ya, Dok. Kira-kira gimana sih, Dok, cara melakukannya gitu, aktivitas fisik itu sendiri? Sebetulnya pilih sesuaikan dengan hobi. Jadi bisa disebut dengan healing time-nya yang bermanfaat ya. Healing time-nya dengan cuma tiduran aja gitu. Sebenarnya gampang sih. Kita bisa seperti yang udah sering tuh kan jalan kaki katanya ya. Jalan kaki ada yang bilang tuh 10.000 langkah per hari. Duh, 10.000 langkah kan banyak banget. Itu sebetulnya nggak usah langsung sekali jadi 10.000 langkah, itu bisa dengan akumulasi. Gitu. Terus bisa juga misalkan ibu-ibu rumah tangga misalkan dia dengan menyapu, dengan mengepel, itu termasuk aktivitas fisik. Cuma tentu dikerjakan dengan posisi yang baik. Terus kan sekarang lagi booming K-pop ya, yang seneng-seneng TikTok tuh. Nah, itu dengan dansa, mau dangdutan, itu termasuk aktivitas fisik. Itu termasuk aktivitas fisik. Betul, menari tuh. Terus berkebun, yang suka berkebun boleh. Tapi hati-hati ya kalau berkebun, kalau misalkan yang punya udah sakit pinggang, nyambut rumputnya jangan kelamaan, posisinya hati-hati gitu. Sebenarnya apapun tuh bisa dilakukan, pilih yang sesuai dengan hobi dan kebutuhan kita tentunya.
Gitu. Sesuai hobi, sesuai kebutuhan, dan memang ada cara-cara yang harus kita perhatikan gitu. Betul. Ya Dok ya. Nah kalau untuk durasinya sendiri Dok, kira-kira emang harus gak sih misalnya kita 2 jam gitu ngelakuin aktivitas fisik atau 3 jam gitu, gimana Dok? Nah, kalau misalkan untuk aktivitas fisik yang rutin yang memang bisa disarankan itu sebetulnya 30 menit yang aktifnya ya yuk. Iya. Gitu, aktivitas fisik yang aktif itu 30 menit minimal per hari. Minimal 30 menit per hari. Betul, itu yang aktifnya. Jadi Iya. kalau misalkan jalan 5 menit, mampir ke warung 10 menit itu nggak dihitung ya yuk. Oh, mampir ke warungnya nggak dihitung? Betul. Oke, berarti 30 menit itu memang ya kita melakukan aktivitasnya 30 menit Betul. setiap hari gitu Betul. ya Dok ya. Nah, sekarang lagi puasa nih Dok. Tadi kan katanya emang harus setiap hari 30 menit. Itu kalau nggak puasa kan ya Dok ya. Nah, kalau misalnya lagi puasa kira-kira tetap harus nggak sih aktivitas fisik atau justru nggak, kalau puasa mah istirahat aja? Gimana Dok? Sebetulnya aktivitas fisik ataupun olahraga itu tetap disarankan yuk meskipun dalam masa puasa. Iya. Karena ternyata orang yang puasa tapi dia cuma tiduran aja bawaannya malah lemes loh. Iya, bener sih Dok tapi. Betul gitu. Nah tapi ada nih cara-caranya nih, apa sih yang boleh dilakukan supaya Iya. puasa juga nggak batal ya. Iya, gitu. betul. Nah untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga selama masa puasa itu disarankan itu pilih waktunya itu tuh sebelum buka puasa, sesaat sebelum buka puasa ya, Iya. sekitar 30 atau 60 menit lah sebelum buka puasa, Iya. atau 1 jam setelah buka puasa. 1 jam setelah buka puasa. Betul. Berarti kalau misalnya sebelum buka puasa atau setelah buka puasa itu kenapa sih Dok harus di antara waktu itu gitu? Oke, karena pada saat kita berpuasa itu kan satu haus ya, Iya. terus yang kedua itu kan gula darah lagi turun. Nah, Ada kalau ya. misalkan kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang berlebihan di tengah-tengah jam puasa, yang ditakutkan dehidrasi. Oh, Dan juga iya. kalau misalkan gula darahnya terlalu ngedrop juga akibatnya pingsan. Jadi bukan malah sehat, malah jadi sakit ya. Gitu. Nah, dipilihnya sebelum buka puasa ataupun sesudah buka puasa itu karena pada saat kita melakukan aktivitas atau olahraga, haus gitu kan. Iya. Nah, terhindari dari resiko dehidrasi karena kan bisa Iya, iya. langsung minum. Kemudian gula darah juga bisa langsung digantikan karena akan buka puasa. Nah, tapi kalau misalkan memilih nih habis buka puasa, Iya. istirahatin dulu juga. Jangan langsung olahraga, nanti olap takutnya. Kasih Iya, iya. kesempatan sistem pencernaannya untuk mencerna dulu, dia udah oke dulu gitu, baru kita lakukan aktivitas fisik lagi. Ya istirahat dulu gitu ya Dok ya. Betul. Tapi berarti kalau setelah buka puasa kan jatuhnya malam-malam ya Dok. Emang kita boleh gitu Dok olahraga gitu malam-malam? Boleh-boleh saja yuk sebetulnya, cuma memang dipilih jenis dan juga intensitasnya yuk. Oke, jenis dan intensitas yang tepatnya yang kayak gimana Dok? Oke, kalau misalkan untuk masa puasa sih disarankan itu memilih aktivitas fisik ataupun olahraga yang intensitasnya ringan sampai sedang. Ringan sampai sedang. Betul, jangan yang berat-berat Oke. gitu. Nah, kalau misalkan untuk contohnya sebetulnya banyak. Mau dari hanya sekedar jalan santai sampai jogging boleh. Mau goes naik sepeda juga boleh gitu. Cuman ya jangan ke gunung kali ya. Malam-malam serem juga. Terus Ya. misalkan kayak bangsa yoga atau pilates itu juga boleh. Atau misalkan angkat beban pun boleh yuk. Boleh angkat beban. Betul, cuman memang yang ringan saja, jangan sampai 80 kilo gitu ya, jangan gitu ya. Iya, Kecuali iya. memang yang orang yang atlet sudah terlatih, memang sudah biasa, menurut di 80 kilo itu intensitas yang ringan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang belum pernah ya jangan. Ya. Gitu. Nah kemudian kalau misalkan untuk kita, dok intensitas tuh apa sih gitu Iya. kan? Sebetulnya kalau di sarana olahraga atau di rumah sakit gitu yang disupervisi oleh dokter, kita ngukur intensitas itu dengan menggunakan denyut nadi. Iya. Ada alatnya khusus, alatnya. kadang-kadang ditempel-tempel ya di dada Iya. itu. Nah tapi kalau misalkan untuk sehari-hari di rumah, sebetulnya ada cara yang gampang Oh gimana untuk tuh, Dok, menentukan caranya? intensitasnya. Jadi ada yang namanya talk test atau tes berbicara. Jadi Oke. misalkan nih kita lagi olahraga atau misalkan anggap aja lagi jalan. Ya. Lagi jalan kita bisa ngetes diri kita sambil misalkan mau nyanyi boleh, atau kita sambil bercerita dalam satu paragraf. Ngomong terus gitu Ngomong ya. aja gitu. Ya lihat-lihat ya juga, jangan sampai disangka orang gila ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita bisa bernyanyi atau bahkan kita bisa berbicara satu paragraf utuh, tidak terpatah-patah kayak Iya. kita ngobrol nih sekarang, itu intensitasnya berarti masih ringan. Oh masih Kita- aman. Masih gitu. aman. Kita mau menaikkan kecepatannya atau kalau misalkan agak nanjak nih masih boleh, Iya. masih aman. Tapi kalau misalkan kita coba untuk berbicara udah terpatah-patah,
itu kan berarti udah capek. Udah capek. Nah, intensitasnya itu sudah mengarah ke arah sedang. Pertahankan speednya di situ, jangan ditambah. Betul, kalau ditambah berarti udah masuk ke intensitas yang berat. Nah, itu tidak disarankan karena takutnya malah menimbulkan efek samping karena malah lagi puasa. Gitu. Gitu. Jadi bisa dengan talk test tadi ya. Betul. Talk test. Nah, jadi kita bisa nih misalnya lagi olahraga, nih udah capek belum ya? Nah, caranya dengan menyanyi atau tadi berbicara dalam satu paragraf gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya kira-kira udah mulai terengah-engah, berarti itu udah mulai capek. Betul. Sebaiknya pertahankan di situ. Betul. Gitu ya, Dok ya. Nah, itu tadi mungkin bisa jadi tips olahraga atau aktivitas fisik pada saat puasa ya, Dok ya. Nah, kira-kira tapi kalau misalnya aktivitas fisik ini, Dok, ada nggak sih hal-hal yang emang kita tuh perlu lakukan pada saat aktivitas fisik ataupun yang nggak boleh justru dilakukan gitu? Oke, sebetulnya kalau perannya bolehnya sih sebenarnya apapun boleh ya Yu. Iya. Cuman memang ada beberapa apa ya yang bukan yang nggak boleh ya, mungkin perlu diperhatikan pada saat melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, selalu perhatikan posisi atau postur tubuh saat melakukan aktivitas fisik. Kan tadi kan sudah saya bahas bahwa salah satu aktivitas fisik itu bisa misalkan kayak kerja rumah tangga, nyapu, ngepel gitu ya. Nah, perhatiin posisinya gitu, jadi jangan sampai ngebungkuk banget. Kalau bungkuk nanti aktivitas fisiknya dapet tapi sakit pinggang, sakit lutut, kan jadi nggak enak ya gitu. Jadi posisi itu penting. Terus yang kedua, beban, perhatikan beban. Sebetulnya nggak ada satu literatur pun yang ngomongin itu satu orang itu maksimal berapa kilo sih. Gitu. Jadi tergantung kemampuan kita tuh berapa kilo. Biasanya kita mampunya berapa kilo gitu. Jadi sesuaikan sama kemampuan kita. Jangan dipaksain. Jangan dipaksakan dan jangan membandingkan sama rumput tetangga. Gitu ya. Terus yang kemudian kalau kita melakukan aktivitas fisik dalam durasi cukup lama tuh mungkin bisa dijeda-jeda Yuk. Jadi kalau misalkan nih kayak Ayu misalkan ada kerjaan di depan komputer gitu ya, dia kan duduk terus tuh gitu ya, itu aktivitas fisik, oke. Nah cuman usahakan sih setiap 30 menit atau maksimal 2 jam itu berubah posisi. Jangan terus aja gitu ya. Nanti kalau terus-terusan pegal pundak, pegal pinggang, gitu ya gitu. Jadi harus berubah posisi. Kemudian yang terakhir itu hindarin gerakan repetisi yang berulang-ulang Yuk. Jadi misalkan nih kayak orang misalkan mencangkul, itu kan dia berulang-ulang gitu ya. Nah, itu kan resiko cedera terutama di tulang pinggang itu cukup tinggi. Kalau berulang-ulang. Betul. Jadi Dok, tapi ada pekerjaan seperti itu gimana caranya? Jadi mungkin bisa dijeda sama kayak tadi durasi ya. Gitu. Jadi misalkan udah mencangkul berapa lama, lakukan peregangan dulu. Betul. Kembalikan posisi ke posisi semula, kemudian melakukan aktivitas itu lagi, boleh nggak apa-apa. Jadi yang penting harus seimbang. Nah Dok, tadi ada satu kata dari dokter tentang peregangan. Kira-kira peregangan itu apa Dok? Peregangan itu sebetulnya latihan untuk melenturkan otot. Melenturkan otot. Jadi kalau misalkan nih kita duduk gitu ya, terus ngeliat komputer gitu kan biasanya kerasa tegang nih Yuk di daerah leher sama pundak gitu ya. Nah melenturkannya gimana, yang tadinya ototnya kita pendek gitu, kita lenturkan saja, kita geser ke arah sini, tarik, jadi ada sensasi menarik, tertarik gitu. Jadi otot yang tegang gitu kayak bersimpul gitu kita tapihin gitu Nah jadi rasa pegal, rasa capek itu sebetulnya alarm dari badan kita yang ngomong ini udah capek loh, waktunya untuk kita peregangan yang paling primitif itu adalah kalau misalkan kita bangun tidur kita suka ngulet. Itu jadi sebetulnya badan kita tuh sangat butuh peregangan. Cuman kadang-kadang kalau misalkan kita ngulet waktu bangun pagi itu kadang-kadang ada yang ketarik atau ada yang kecetit. Itu karena peregangannya tidak terarah Yuk. Tidak terarah. Betul. Tapi kalau misalkan olahraga yang terarah itu peregangan tuh misalkan bangsa kayak yoga, itu boleh. Gitu. Kalau misalnya tentang ini Dok, pemanasan dan pendinginan. Nah, kira-kira kita kalau misalnya olahraga tuh emang harusnya ada pemanasan dan pendinginan kah atau nggak perlu olahraga ya olahraga aja gitu? Harus banget Yuk. Harus banget. Jadi kalau pemanasan itu namanya pemanasan. Itu pasti di awal. Gitu. Dia di awal. Tujuannya buat apa? Jadi dia mempersiapkan jantung, pembuluh-pembuluh darah kita serta otot kita supaya kita nggak kaget. Pas olahraganya nggak kaget gitu ya? Nggak kram gitu kan, nggak tiba-tiba sakit jantung atau misalkan sesak segala macam gitu. Sedangkan kalau untuk pendinginan itu dia biasanya di akhir sesi. Tujuannya buat apa? Sama, kita mengembalikan lagi kondisi detak jantung kita tadinya berdebar-debar, tensi agak naik, berkeringat, ototnya juga lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Kita kembalikan sebelum fase istirahat jadi supaya nggak kaget.
supaya nggak kaget. Betul. Oke, itu tentang tips gimana sih olahraga atau aktivitas fisik yang betul gitu ya dok ya. Nah dok, sebetulnya kita juga udah lempar pertanyaan di Instagram RS Unggul Karsa Medika. Udah banyak banget sobat unggul yang bertanya dok, ada 3.000 mungkin ya. Iya dok, karena di sini mumpung momennya ada dokter, kita mungkin langsung tanyain aja ya dok ya. Ini pertanyaannya juga lucu-lucu sekali dok. Tapi pertanyaan itu tidak ada yang salah loh yuk. Betul. Pertanyaan nggak ada yang salah, tidak ada yang salah. Lucu aja gitu ya. Oke, nah untuk sobat unggul semua yang belum nge-follow ataupun ngikutin kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika, boleh follow dulu Instagramnya @RS Unggul Karsa Medika. Nanti di situ kita bakal bagikan informasi-informasi yang menarik. Juga kalau misalnya ada sesi seperti ini nih, bisa tanya-tanya di situ ya, di kolom komentar. Nah, ini udah ada nih di postingan yang udah kita upload, Dok. Ada pertanyaan dari @imastuti67, katanya gini. Assalamualaikum dokter, mau tanya apakah dengan olahraga di bulan puasa ini bisa menurunkan berat badan? Kalau iya, kira-kira berapa kilo turunnya dok, katanya. Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Sebetulnya nggak cuma di bulan puasa ya, kapanpun olahraga itu bisa menurunkan berat badan. Cuman balik lagi nih, jenis olahraganya apa? Iya. Kan tadi kan olahraga itu kan dia bertujuan gitu kan. Kalau misalkan tujuannya menurunkan berat badan, harus dipilih nih olahraganya jenisnya apa. Betul. Kalau misalkan pertanyaannya berapa kilo, aduh saya nggak bisa janjiin ya. Mau bisa cuma setengah kilo atau bahkan 10 kilo. Balik lagi dari niatnya sama juga resep latihannya. Dan nggak cuma dari latihan atau olahraganya gitu kan, dari pola hidup kita sehari-hari, dari jenis nutrisinya, asupan kalorinya itu juga kan perlu diperhatikan. Banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh di situ. Jadi bukan cuma dengan olahraga gitu ya dok ya, buat menurunkannya. Betul. Mungkin tadi pola makannya dan lain-lainnya juga harus diperhatikan. Dan mungkin kalau mau bisa ditambahkan itu jangan berfokus pada berapa kilo yang diturunkan, tapi yang penting sehatnya dulu. Ya, sehatnya dulu. Betul. Soalnya dok, ini ada juga nih dok kasus yang lihat nih di YouTube gitu ya, olahraga yang bisa menurunkan berat badan gitu. Abis step ini ada step ini gitu. Nah tadi kan katanya kalau misalnya kita udah mulai capek nih, harusnya kan kita ada memang jeda dulu gitu ya dok ya. Kalau ini karena kita pengen kayak yang di YouTube gitu ya dok ya, jadi ngelanjutin gitu, abis step ini langsung ke step ini, tapi ternyata nantinya kolaps atau gimana. Nah itu gimana dok kira-kira? Nah sebaiknya kemampuan tubuh tiap orang itu kan beda-beda yuk. Iya. Gitu. Nah oke, kita bertujuan untuk mengurangi berat badan atau kita mau nambah kekuatan otot nih misalkan dengan latihan beban. Cuman kemampuan orang karena berbeda-beda, kita harus mulai mendengarkan badan kita sendiri. Mulai peka gitu ya dok ya? Betul. Ibaratnya kayak gini, udah mulai pegel nih, kita rasain ini pegelnya masih pegel yang biasa atau enggak. Kalau misalnya masih bisa gitu, mau diterusin olahraganya boleh, tapi aduh ini sudah tidak nyaman, mungkin sudah waktunya mungkin dikurangin dulu nih dosisnya, dosis latihannya, karena kalau misalkan ditambahkan takutnya malah cedera. Gitu. Nah hati-hati kalau misalnya olahraga sendiri di rumah. Kalau olahraganya tersupervisi kayak di tempat gym, dia punya personal trainernya atau mungkin ada sarana di rumah sakit juga, itu sebetulnya lebih aman karena kita tahu, kita kan pantau nih dari detak jantung, dari tekanan darah, kita lihat juga posisinya ini aman atau tidak. Nah tapi kalau misalkan lakukan latihan sendiri di rumah, nah itu harus peka sama badan sendiri. Ya, dan harus hati-hati juga berarti ya dok ya, nggak semua yang kita lihat di YouTube bisa langsung kita ikutin gitu. Betul. Berarti ya dok ya. Nah kalau misalkan kita ngelihat nih video, kita nyontoh gitu ya, workout atau misalkan ada pose-pose kita nentuin, kita harus cari tahu dulu nih basic awalnya apa sih untuk bisa melakukan seperti itu. Betul, supaya ada di video. Jangan kita cuma ngelihat di tengah-tengah video tapi kita nggak tahu nih pemanasan awalnya apa. Itu sering kali yang bikin jadi cedera. Jadi kalau mau olahraga juga memang harus hati-hati ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini ada lagi dari @aidilrahman. Dok izin bertanya, kalau jogging kita harus banyak minum biar nggak dehidrasi tadi seperti yang dokter sampaikan. Jika dilakukan di bulan puasa selama jogging kita tidak minum atau baru minum pada saat buka, itu akan mempengaruhi kesehatan tidak? Seperti mempengaruhi ginjal dan lain-lain. Kebetulan kalau malam hari tidak bisa olahraga katanya dok. Oke. Nah, memang sebaiknya sih melakukan olahraga itu yang tadi ya sebelum buka puasa atau setelah buka puasa supaya menghindari resiko dehidrasi itu yuk.
gitu. Kalau misalkan kalau misalkan malam hari lingkungan tidak aman ya memang jangan jogging atau lari di luar rumah ya, tapi bisa lakukan latihan atau olahraga yang lain yang bisa dilakukan indoor. Gitu. Kalau misalkan bisa nih kayak naik turun tangga, jadi cuma naik turun juga bisa menggantikan gitu. Jadi nggak harus lari, bentuknya bisa macam-macam, mungkin bisa diganti. Bentuknya bisa diganti gitu, jenis olahraganya bisa diganti. Betul. Nah tapi dok, kalau yang tadi katanya jadi abis olahraga langsung minum itu kira-kira gimana dok? Nggak apa-apa kah atau justru harusnya istirahat dulu atau gimana? Kalau abis olahraga minum boleh-boleh saja, cuman memang disarankan itu suhunya jangan ekstrim, jadi lebih baik air biasa. Oh, jangan air dingin. Betul. Gitu dok? Oke. Itu ya untuk pertanyaan dari @aidilrahman. Nah ini dok, ada pertanyaan paling menarik dari anonimus saja mungkin ya dok ya kita sebutnya. Katanya pertanyaannya gini dok, katanya kalau misalnya habis olahraga itu terus kita langsung mandi itu bisa menyebabkan kematian, apakah betul dokter? Oke, itu bisa dibilang mitos. Betul. Jadi tapi memang tidak disarankan habis olahraga kita habis keringet, detak jantung lagi tinggi-tinggi langsung mandi, itu memang tidak disarankan gitu. Ada baiknya tadi kan melakukan pendinginan, kita mengembalikan kondisi tubuh kita yang tadinya sedang high, kita turunkan dulu ke kondisi yang baseline-nya, ke kondisi dasarnya, kemudian baru kita lakukan mandi. Gitu. Tapi kalau misalkan sampai menyebabkan kematian sebetulnya tidak. Kalaupun ada kasusnya kemungkinan besar ada penyebab yang lain. Iya, jadi bukan karena mandinya. Bukan karena mandinya, betul. Tapi memang seharusnya ada jeda dulu, jadi biar tubuhnya mungkin rileks dulu gitu ya. Betul, suhu tubuhnya juga kan kembali dulu normal ya gitu. Jadi jangan lagi panas gitu langsung mandi ya. Nah itu dia mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Unggul yang bisa dijawab sama dokter. Buat Sobat Unggul yang lain jangan khawatir kalau yang pertanyaannya nggak terjawab. Sobat Unggul juga bisa langsung tanya di sini, di bawah di komen podcast kita. Nanti kita akan ketemu lagi dengan dokter-dokter yang lain, juga bisa lagi nih dengan dokter Lucy di sini ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah untuk Sobat Unggul semua, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan nih informasi-informasi menarik dari kita. Gitu. Nah untuk Unggul Podcast hari ini dok, kita kan tadi udah bahas banyak banget tentang aktivitas fisik dan juga olahraga ya dok ya. Kira-kira dari dokter sendiri mungkin ada closing statement ataupun tips dari dokter gitu kira-kira untuk olahraga ini gimana dok? Oke. Tadi seperti bahasan kita ya Yu ya, olahraga dan aktivitas fisik itu memang penting. Cuman hati-hati dalam melakukannya, pilih yang teknik yang baik dan juga teknik yang benar, dan jangan lupa mulai mendengarkan tubuh sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan sudah capai, istirahatlah. Kemudian kalau misalkan udah mulai ada sinyal-sinyal pegal kah atau sakit kah, jangan diabaikan. Dan jangan cuman asal kompres, tempel koyo atau bahkan minum obat anti sakit ya. Itu nggak apa-apa. Cuman harus cari nih sumbernya dari mana sih? Apakah ada cedera akibat aktivitas yang tadi kita lakukan? Kalau ada cedera harus segera diobati supaya tidak bertumpuk. Jadi nanti jangan sampai udah mulai usia lansia, dok wajar dok udah umur segini semua kerasa. Nah jadi jangan nyalahin usia itu harus disyukuri, gitu bukan diwajarkan gitu ya. Gitu. Nah itu dia tips dari dokter kita di dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Dokter terima kasih banyak untuk ngobrol kita hari ini, seru banget ya dok ya. Nanti kita bakal podcast lagi dok. Ya untuk sahabat Unggul semua yang masih ingin terus tahu nih tentang dokter-dokter kita di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika ataupun tema-tema kesehatan lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan biar nggak ketinggalan informasi-informasi kesehatan lainnya tentunya ya. Baik, itu dia mungkin Unggul Podcast hari ini. Dokter terima kasih banyak. Saya Ayu Oktavia pamit undur diri. Saya Dr. Lucia Pujanita undur diri juga. Tetap sehat. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube RSUKM. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Ting ting.